Kita ziarah dulu ke Eyang Katong ya, pendiri Ponorogo ya. Dengan nama kecil yaitu Joko Piturun, terus remaja dikasih nama Lembu Kanggoro. Ya, punya saudara ya, satu ayah satu ibu, itu insya Allah namanya Lembu Kenongo atau Jaran Panoleh di Pamekasan Madura dulu. Ya, ini Bathara Katong itu yang mendirikan Ponorogo ini. Jadi beliau dibantu oleh yang Seloaji mulai dari Mojopahit dulu sampai masuk ke tanah Oker sini. Ya, pada waktu zamannya Warok-Warok yang dipimpin oleh Ki Demang Ketut Suryo Ngalam. Pada waktu itu masih Hindu Buddha dan sejarah-sejarah itu masih ada leak seperti dari Bali itu ya. Terus termasuk ada sejarah Barongan itu, jaranan itu kan waktu Suryo Ngalam itu. Nah, akhirnya ketemu dengan Eyang Monggojoyo atau Ki Ageng Mirah. Nah, beliau pada waktu Suryo Ngalam itu yang sudah membawa agama Islam pertama kali ke tanah Oker, tapi cuma lingkupnya cuma satu dusun, yaitu dusunnya beliau, yaitu dikasih nama Dusun Mirah. Dusun ya. Akhirnya ketiga orang ini musyawarah bersama-sama, terus meminta izinnya dengan Wali Songo dan yang Raden Patah yang masih saudara sama yang cuma beda ibu. Nah, akhirnya kembali lagi ke tanah Oker, membuat dusun pertama kali dinamakan Dusun Gagahwangi. Gagahwangi ya. Nah, ini pada waktu itu juga dibantu oleh Abdi Dalem Abdi Prabu Brawijaya kelima yang bertempat di Ponorogo sini sebelum jadi Ponorogo, yaitu yang
Jayadipa dan Jayadrono. Itu membantu yang Bathara Katong akhirnya mampu mendirikan suatu dusun itu, akhirnya dapat tenang, ayem, tentram, dan tidak ada halangan apapun. Terus kemudian lagi bermusyawarah mendekatkan diri kepada Allah SWT, akhirnya menemukan titik temu mendirikan sebuah kadipaten. Tidak berani membuat kerajaan, tapi cuma kadipaten, dinamakan Kadipaten Pramonoraga. Nah, ini artinya, maksudnya yang Pramonoraga itu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing manusia ini. Artinya, jadi Pramono itu disuruh mengetahui, lah raga itulah badan. Jadi kembali ke kita ini. Apakah sejati manusia itu? Sejatinya badan saya itu yang gimana? Yang mengetahui kan kita sendiri, bukan orang lain. Sejatinya urip. Nah, kalau orang Jawa itu mengatakan seperti ilmu sangkang paran dumadi atau ilmu jati diri. Jati diri. Si sate ning manungsa kalian. Iya. Berarti ini apa ya? Masih ada garisnya antara Madura sama Ponorogo ini masih ada ini. Ada hubungannya. Masih saudara. Jadi Demak itu sama Ponorogo jaraknya kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Memang duluan Demak. Ya. Ponorogo itu setelah Mojopahit dimusnahkan oleh Hyang Prabu. Mojopahit itu sebenarnya tidak runtuh. Memang sengaja sama Hyang Prabu itu dimusnahkan. Tidak ada yang meruntuhkan Mojopahit, itu tidak ada. Ada ini enggak? Saya sebenarnya ada penasaran ini bagian yang ini kenapa kok milihnya ke sini gitu? Ada alasannya? Ya, itu memang sudah dari Hyang Prabu. Oke. Dari Hyang Prabu Brawijaya kelima itu kan akhirnya mendapat gelar Hyang Sunan Lawu. Oke. Lah, beliau memang sudah di nasabnya itu harus di tanah Wengker. Tanah Wengker. Wengker. Ya. Memang tanah Wengker itu mulai dari Wilis sampai Lawu, nanti ke selatan sampai Laut Selatan. Oh. Iya. Akhirnya jadi Kadipaten Ponorogo itu ya dari Wilis sampai Lawu, nanti ke selatan sampai Laut Selatan. Jadi itu masuk Kadipaten Ponorogo, termasuk Pacitan, Magetan, itu dulu masih ikut Kadipaten Ponorogo. Nah, selain yang mendirikan Kadipaten Ponorogo ini, beliau juga menyebarkan agama Islam. Tapi dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu pakai ajaran Islam Jawi. Contoh, ya, contohnya akhirnya beliau menggunakan nama. Dia membuat nama Bathara Katon. Bukan Bathara Katong. Yang asli yaitu Bathara Katon. Jadi kan kalau kita lihat banyak masyarakat sini yang masih Hindu Buddha. Nah, kalau Bathara itu kan jelas dewa. Kan kok iki kok dewa kok wis muslim. Oke. Nah, itu. Ya. Itu istilah Jawanya kan Bathara. Nah, makanya kan beliau ambil nama itu yang Bathara Katong itu minta izinnya dan doa restunya sama yang Sunan Kalijogo. Nah, yang Sunan Kalijogo itu kan masih pamannya. Paman yang Bathara Katong, ya paman Garan Paroleh.
itu. Kalau kita apa ya, kita teliti secara logika, kalau Bathara Katon berarti kan dewa yang masih terlihat. Katon itu bahasa Jawa yang terlihat, kelihatan. Nah, memang akhirnya sudah kebiasaan masyarakat pribumi dulu akhirnya Katong, karena ada masuknya Cina kan sudah banyak. Pada waktu Nusantara kan orang Cina kan sudah masuk ke Nusantara kan banyak. Orang Cina kan mengatakan Katon kan nggak bisa. Katong. Ya. Akhirnya kita pribumi malah kalah sama orang Cina. Ya. Itu loh. Akhirnya jadi kebiasaan orang, akhirnya Katong. Makanya saya sendiri Katon apa Katong ya, Katon apa Katong ya. Jadi itu efek dari apa Cina yang sudah ada di sini. Logatnya lari ke Katong. Katong ya benar. Iya seperti itu lah. Terus contohnya lagi secara tata Jawa tadi, beliau kan melihat sebelum menjadi Ponorogo sejarah di sini apa? Nah itu. Nah, akhirnya kan ada reog. Reog itu pertama kali berdiri ada reog itu pada zaman kerajaan Bantarangin sebelum ada Mojopahit. Nah ini hubungannya dengan Pamenang di Eyang Joyoboyo masih. Makanya pada waktu itu reog itu cuma barongan, singok barong itu singanya itu ya, itu aja pertama ya. Makanya pada waktu itu sejarah singok barong itu yang menjaga Gunung Wilis. Memang pada saat waktu itu Gunung Wilis itu yang masih banyak wingitnya. Masih banyak? Wingit itu mungkin banyak ilmu atau wingit itu angker katakanlah sengit tak betul yang menjaga itu Singok Barong. Walaupun siapapun derajatnya apa, pangkatnya apa, tidak boleh masuk ke Gunung Wilis, pasti dihadang oleh Singok Barong. Nah, ada utusan dari Eyang Joyoboyo diutus ke Puncak Wilis, itu pasti dihadang oleh Singok Barong. Akhirnya Eyang Joyoboyo punya putri namanya Putri Songgolangit. Nah, ini di Bantarangin Prabunya kan Prabu Sewandono, Krono Sewandono. Nah, punya patih namanya Pujangga Anom. Nah, ini Prabu Krono Sewandono itu punya hati kepengen meminang Putri Songgolangit ini. Sudah senang. Lah piye yo tata cara Jawanya piye yo Putri Songgolangit iso tak boyong ning Bantarangin, saya bawa ke Bantarangin gimana? Lah syarat daripada Eyang Joyoboyo kalau kepengen membawa Putri Songgolangit ke Bantarangin, syaratnya cuma satu, harus bisa mengalahkan Singok Barong. Nah, akhirnya Prabu Krono Sewandono menyuruh patihnya disuruh naik dulu ke puncaknya Wilis. Memang Wilis itu kalau nggak salah ada 7 kerucut. Anak itu akhirnya kan Pujangga Anom itu kan bisa menjelma sebagai kerang. Jadi kan Singok Barong nggak tahu kalau itu utusan, disuruh menyelidiki dulu sana. Akhirnya Prabu Krono Sewandono ikut sana perang sama Singok Barong. Nah, alhamdulillah Prabu Krono Sewandono punya pusaka yaitu Pedhot Samandiman. Oh, oke. Yang biasa ya itu. Akhirnya pakai itu Singok Barong kalah.
akhirnya dibawa ke yang Jayabaya. Akhirnya menurut akhirnya utusan dari Pamenang Jayabaya naik ke Wilis sudah biasa. Nah, akhirnya Putri Songgolangit dibawa ke Banjarangin. Ya nyun sewu, ternyata Putri Songgolangit setelah sampai Banjarangin tidak perempuan, tidak laki-laki, Tidak perempuan itu. kayak contoh caranya nyun sewu, koyok banci. Memang cantiknya cantik gitu. Makanya akhirnya Prabu Karnasewangdono pakai topeng, nggak mau melepas. Akhirnya Itu adalah sejarah reog versi yang pertama. Nanti ada versi lagi reog itu zamannya warok-warok. Zamannya Suryangalam itu ada kayak barongan seperti kayak kesenian sekarang jaranan dor itu loh. Nah, itu aslinya dulu dari Ponorogo sini. Lah, memang sebelum jadi Ponorogo. Lah, akhirnya setelah jadi Ponorogo, reog itu disempurnakan oleh yang Toro Katong. Nah, seperti wujud reog sekarang ini. Ada dadak merak, ada kepala burung merak jingklu, ada kalungannya, ada jubahnya. Itu kan ada maksudnya syariat-syariat orang Islam ya gedek mantep ke yang kuasa. Jadi seperti contoh kepala burung merak jingklu itu ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu seperti orang sujud syukur. Orang sujud syukur itu tidak kok sujud buat sholat, tidak. Dimanapun tempat kita sujud syukur itu seperti itu. Nah, tata cara Jawa sujud syukur itu maksudnya dlelepno pikiranmu, unggahno hatimu. Seperti sujud yang sebenarnya kan seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Memang orang sujud itu kalau tata cara Jawa dlelepno pikiranmu, unggahno naikkan hatimu. Karena kan yang bisa mengubah dari hati ini kan pikiran. Turunkan pikiranmu, tundukkan pikiranmu, naikkan hatimu. Naikkan hatimu. Seperti itu. Nah, terus ada juban. Kalau kita orang sholat sembahyang harus menutup. Seperti itu. Nah, kalungan ini kan bisa buat kita wirid. Tasbih. Dimanapun tempat kan bisa. Seperti itu. Kalau ini makanya kenapa saya selalu sempat penasaran juga kan selalu ada baju warna merah putih ya, yang saya pikir juga kok kayak Madura ya, karena saya Madura ya. Memang kayak pada Madura waktu yang Toro Katong di sini itu pada zamannya Warok. Yang Prabu Lembu Kenongo pada waktu di sana Carok. Kan Madura Ponorogo itu saudara. Memang insya Allah itu masih tua Ponorogo. Dari segi pakaian adat mirip. Iya, benar. Carok, Warok. beda termasuk pecut tadi itu juga ini pecut sama kan pakai pecut cuma orangnya besar kan sama kecil. Iya. Makanya kalau kan juga pakai pecut, karena juga pakai pecut kan sejarah dulunya kan sudah ada. Itu loh. Nah, akhirnya kan sama-sama masih putranya Prabu Brawijaya kelima. Makanya di sana seperti banyak kiai juga masih ada keturunan jalur masih ada. Kita teliti secara teliti masih ada turun-turun. Iya, ada turun dari kerajaan Madura sendiri. Putu Warok itu kan dari itu kan nanti coba terus akhirnya kan Putu Warok sama Putu Carok.
akhirnya kan masuk ke Mataram, walaupun nanti dari kerajaan di Madura nanti turun ya dapat anaknya kiai apa Syekh itu karena itu masuk dan sekarang jadi Mataram. Kalau boleh tahu yang ini wafatnya Kalau wafatnya itu nggak jelas, belum jelas ya, belum. karena kalau di sini nggak ada awalnya, nggak ada. Kalau memang Masih zaman dalam mendirikan Ponorogo itu ada. Saat zamannya Sunan. Kalau Iya. mendirikan tahun zaman Ponorogo Wali, itu tahun Dan Kuali, 1496 Masehi. Kalau Demak itu kan 1470 berapa itu. Kalau sini 1496. Untuk Ponorogonya. Ya. Kalau kerajaan Mengker itu kerajaan tua. Sebelum ada Mataram kuno, kerajaan Mengker sudah ada. Memang dikatakan Wengker. Nyun Sewu yang mendirikan itu kan ratunya Lembut. Ratunya Lembut. Mangkar. Mangkarnya kayak ini. Makanya kan di sini tempat singgahnya yang Ismoyo, yang Semar di Klampesirang. Yang semua. sumber Kalau yang ini Nyun Sewu, kenapa kok makamnya di sini? Kalau saya ya, Nyun Sewu ya. Kalau ini saya katakan bukan makam. Hah? Saya mengatakan makom. Oke, paham. Paham. Oke. Tapi saya katakan bukan makam. Makamnya tempatnya tidak di sini. Memang di area sini. Makamnya di area Di area sini ya. Ya. Ini makomnya. Tapi kalau diwujudkan seperti ini, kita katakan makom. Paham.